Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Cross Harvest Church. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabar hari ini? Luar biasa, baik di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, kini kami bawa hidup kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa lekat dengan hati-Mu ya Bapa, dan mengerti setiap rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami ya Bapa, hanya untuk-Mu Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan
bagiku. Haleluya. Shikararabataka namaya rabashe. Hiria raba. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Angkat tanganmu, puji namanya. Shikarabataka namaya rabashe. Kami sembah Engkau di baitmu yang kudus Tuhan. Haleluya. Shikarabaya rabataka nanamashe. Hiararararama. Haleluya. Sembah dan puji. Haleluya. Engkau ajaib, namamu kudus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kau ciptakan kami seturut dengan gambar dan rupa-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami bawa hidup kami sepenuhnya. Kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Seturut dengan perintah-Mu ya Bapa. Taat padamu, mengasihi-Mu, lekat dengan hati-Mu. Haleluya. Ku masuk dalam bait kudus-Mu, dalam ruang maha kudus-Mu. Bawaku tenggelam di dalam kasih-Mu, di dalam indahnya hadirat-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus, kudus.
puji Kau di tempat-Mu yang kudus. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Kami persilakan kepada hamba-Nya. Roh Allah yang hidup, mari datang kepada kami masing-masing. Engkau bekerja di dalam nama Yesus Kristus untuk menjamah hati kami, memberikan kepada kami kasih Kristus, kuasa, serta anugerah, kebenaran kepada kami semua. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri berkuasa atas kami masing-masing di dalam nama Yesus. Berikan pada kami hati haus dan lapar akan Tuhan, akan firman Allah. Hidupkanlah firman-Mu dalam jiwa kami, dalam roh kami, dalam pikiran kami, dalam tubuh kami, di dalam nama Yesus Kristus. Berkuasalah atas kami Tuhan, ambil alih kehidupan kami. Kami undang Kau Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh mujizat, roh pengurapan, roh kemuliaan, roh yang ajaib, roh mujizat. Di dalam nama Yesus bekerjalah. Saat ini ada orang yang punggungnya sakit, Tuhan sembuhkan engkau. Ada yang badannya meriang, sakit demam, Tuhan menyembuhkan engkau pada saat ini di dalam nama Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Ini bukan saya tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara. Ada orang yang kakinya ini, telapak kakinya sakit, saudara. Kalau engkau melangkah itu rasanya seperti kena tusuk-tusuk ya. Tuhan menyembuhkan engkau. Engkau juga punya sakit di dada. Kadang-kadang saudara tidak tahu di mana sakitnya, tetapi Tuhan menyembuhkan engkau pada saat ini. Dadamu juga disembuhkan oleh Tuhan. Engkau juga sakit perut. Sering seperti tertusuk perutnya sampai ke belakang dan melilit perut saudara. Tuhan menyembuhkan saudara saat ini. Terima kasih sama Tuhan. Ada orang yang lengannya sebelah kanan sakit. Di sikunya sini sampai di pundaknya. Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkuasalah atas kami. Ada orang yang telinganya sakit, kurang mendengar, atau ada sesuatu di sebelah telinga kanan. Saudara, Tuhan menyembuhkan engkau. Engkau juga punya jari tangan itu sering kaku, sakit, seperti kram-kram. Tuhan juga menyembuhkan engkau pada saat ini. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Ada orang nafasnya sesak, Tuhan lepaskan kesembuhan untuk tubuhmu di dalam nama Yesus. Terima kasih. Puji nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, bukakan hati kami dengan firman Tuhan. Singkapkan mata hati kami. Singkapkan selubung yang menutupi kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu berkuasa dan hidup di dalam kami semua. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia memberi kita kesempatan mendengar firman Tuhan, memberi kita kesempatan untuk berdoa mendekat kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan hidup dan kita boleh merasakan kasih Tuhan yang besar. Itu sesuatu anugerah yang luar biasa. Nah saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab suci dari kitab Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Bagian ini pernah kita baca teksnya, tetapi saya akan membahas satu topik yang penting, yaitu tentang Yesus Kristus yang diwahyukan kepada Yohanes sebagai pribadi Mesias yang membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Mari kita lihat Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membaca, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan
ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Ayat 11 perhatikan. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya." Perhatikan. "Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Saudara, di dalam ayat yang ke-11, ini menjadi fokus perhatian kita pada pagi hari ini. Yesus mengatakan dengan jelas, sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Ya, tentang Yesus, Yohanes mengklaim ada sesuatu yang lebih. Tapi dirinya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, ini Yesus, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, ini adalah satu pewahyuan yang luar biasa tentang Yesus Kristus kepada Yohanes Pembaptis, nabi perjanjian lama yang terakhir, juga sekaligus nabi yang ada di dalam era kehidupan perjanjian baru. Dia adalah satu nabi yang masuk ke dalam perjanjian baru, tapi dia termasuk nabi perjanjian lama, saudara. Jadi dia hidup untuk menunjuk kepada Yesus Kristus, karena dia mempersiapkan tentang Yesus Kristus. Nah saudara, dikatakan di dalam ayat ini, Yesus yang datang kemudian daripadanya, lebih berkuasa daripadanya. Lebih berkuasa. Ini sesuatu yang dikatakan oleh Yohanes tentang Yesus Kristus. Dia berkata, dia itu adalah lebih berkuasa, iskuros. Iskuros artinya lebih powerful, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih berani, valiant. Ya, ada sesuatu yang mempunyai daya di dalam dirinya yang lebih dahsyat. Ya, ini Yesus Kristus sebagai Mesias, saudara. Dan dikatakan, ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Saudara, ini adalah satu pengakuan Yohanes sendiri tentang Yesus. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Saudara, di dalam perjanjian baru, pada masa-masa itu dijajah oleh Romawi, saudara. Dan tradisi Romawi itu mereka memperbudak orang-orang yang dijajah, saudara. Mereka yang dijajah itu ada yang diperjualbelikan sebagai budak. Dan kemudian budak itu melakukan segala pelayanan kepada tuannya. Dia tidak punya hak dan dia tidak punya pilihan. Semua dia kerjakan sebagai satu bentuk pengabdian karena dia bukan miliknya sendiri. Dia sebagai budak telah kehilangan segala haknya. Saudara. Tetapi satu hal, saudara, yang luar biasa di kalangan orang-orang Romawi dan Yunani pada saat itu, juga termasuk di kalangan orang Yahudi pada saat itu, budak itu
tidak punya hak, namun ada satu hal yang budak itu tidak boleh melakukan, saudara. Dia tidak boleh disuruh untuk melepaskan tali sepatu tuannya. Satu ini saja. Jadi semua boleh disuruh, budak itu boleh disuruh melakukan apa saja oleh tuannya, tetapi satu hal, budak ini tidak boleh disuruh untuk membukakan tali kasut tuannya. Nah, ini satu tradisi yang sudah berkembang di dalam masyarakat pada saat itu, tetapi Yohanes berkata apa? Aku tidak layak melepaskan kasutnya Yesus Mesias. Wow, ini berarti Yohanes menghargai Yesus sedemikian hebat. Dia memuja, mengagungkan Yesus sedemikian luar biasa. Sampai menjadi hambanya saja tidak layak, saudara. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Padahal kalau budak disuruh membuka tali kasut itu, Tuhan tidak punya hak, saudara. Tapi kalau misalnya disuruh membuka tali kasutnya Yesus, Mesias, Yohanes berkata, aku tidak layak. Saudara, berarti posisi Yohanes di depan Mesias, Yesus Kristus, itu dia merendahkan diri lebih rendah daripada posisi seorang budak, saudara. Padahal di dalam masyarakat, budak itu sudah di posisi yang paling rendah. Dia lebih rendah lagi. Ini adalah satu bentuk pengagungan, penyembahan yang ada di dalam hati seorang pelayan Tuhan yang bernama Yohanes Pembaptis. Saudara, sikap hati penyembahan seperti ini harus ada di dalam setiap anak-anak Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang pada saat ini suka memuji menyembah Tuhan, tetapi tidak ada sikap seperti Yohanes Pembaptis ini kepada Yesus Kristus. Dia melayani Yesus sembarangan. Dia hidup untuk Yesus sembarangan. Dia pikir Tuhan itu sangat memerlukan dia, saudara. Kalau bisa melayani itu, oh Tuhan sudah untung saya layani dia. Kalau saya tidak layani dia rugi. Demikian pikirnya, saudara. Sangat berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Dia berkata, aku tidak layak membuka tali kasutnya, melepaskan kasutnya. Tidak layak, saudara. Di mana posisi kita sebagai pelayan Tuhan pada saat ini, saudara? Apakah saudara berpikir sudah membantu Tuhan dengan pelayanan saudara? Apakah saudara pernah berpikir melayani Tuhan Yesus itu satu kehormatan yang besar? Satu kemuliaan yang luar biasa. Menjadi pelayan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Coba saudara lihat di dalam kitab suci. Kitab Yesaya pasal yang ke-55, saudara. Yesaya pasal 55. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 55, saya baca. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Saudara perhatikan, ada nubuatan dari kitab Yesaya ini tentang pribadi yang diangkat menjadi saksi bagi Tuhan. Untuk menghadap bangsa-bangsa, menjadi saksi di hadapan bangsa-bangsa untuk Tuhan. Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Nah, dikatakan di sini menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Lalu dijelaskan di dalam firman Tuhan ayat yang kelima. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, ternyata menjadi seorang saksi Kristus, saksi Tuhan, saksi Yahweh Elohim. Itu adalah satu jabatan
yang mulia yang mana Tuhan mengagungkan hambanya yang dipanggil sebagai saksi itu. Jadi kalau saudara menjadi seorang saksi Kristus, saudara masih berpikir, kalau aku tidak melayani Tuhan sebagai saksi Kristus, Tuhan Yesus yang rugi. Salah saudara, itu keliru, sangat keliru. Saudara tidak memahami tentang konsep saksi. Siapa yang menjadi saksi, itulah orang yang diangkat oleh Tuhan untuk dimuliakan di hadapan Tuhan, di depan orang-orang lain. Saudara, mungkin kau sebagai saksi disia-sia oleh orang banyak, saudara. Mungkin kau dianggap sampah. Mungkin kau dianggap seperti bukan manusia, saudara. Mungkin kau dianggap sebagai orang yang tidak berarti, yang melakukan pekerjaan yang hina, yang remeh. Tetapi saudara melihat Yesus, kalau dia menetapkan kau sebagai saksi, itu berarti Tuhan Allahmu yang Maha Kudus mengangkat engkau, mengagungkan engkau. Satu kemuliaan yang besar, saudara. Nah, beda sekali dengan Yohanes sebagai seorang pelayan di hadapan Tuhan yang mempersiapkan jalannya Mesias. Dia berkata, aku tidak layak melepaskan kasutnya. Saudara, itu satu pengakuan yang begitu luar biasa. Jadi penyembahan itu tidak hanya bersifat satu pengagungan dengan cara menyanyi, memuji, saudara. Tidak hanya begitu, tetapi juga sebuah sikap hati, sikap penyembahan, yang mana dia menjadikan Tuhan Yesus itu sedemikian mulia, sebagai yang tinggi, besar, agung. Sehingga kita melayani dia, itu pun kita tidak layak, saudara. Kita melakukan pekerjaan yang paling remeh bagi Kristus pun kita tidak layak. Pekerjaan yang sesungguhnya nabi besar di mata manusia atau di mata orang-orang percaya, saudara. Tapi sesungguhnya Nabi Yohanes, seorang hamba Tuhan yang diberi pewahyuan yang paling besar di antara nabi-nabi perjanjian lama, saudara. Karena konsepnya tentang Yesus paling lengkap dibandingkan nabi-nabi yang lain, saudara. Ternyata Yohanes mengatakan, aku tidak layak melepaskan kasutnya. Saudara-saudara, mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan membenarkan, memposisikan hati kita kembali sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melayani dengan sukacita. Mari kita menjadi saksi Tuhan dengan sukacita. Mari kita mengabarkan tentang Yesus dengan penuh sukacita. Mari kita menjadi saksi Kristus yang bertanggung jawab penuh kepada Tuhan yang memanggil kita. Dan ini satu pengagungan dari Tuhan kepada kita. Satu kepercayaan yang besar, yang tinggi kepada kita. Saudara boleh melepaskan kasutnya itu. Saudara, itu dilayakkan oleh Tuhan sendiri dengan darahnya, dengan Roh Kudusnya. Saudara boleh memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Saudara boleh melayani orang-orang miskin yang Yesus berkata, apa yang kau lakukan kepada saudaramu yang paling kecil, engkau telah melakukannya untuk aku. Saudara, itu sesuatu pelayanan yang besar di mata Tuhan. Yesus menghargai pelayanan seperti itu. Saudara memberikan secangkir air kepada hambanya yang paling kecil, yang paling hina. Yesus berkata, engkau tidak akan kekurangan upahnya. Bapa di surga akan mencurahkan berkat kepada saudara yang sungguh-sungguh menghargai Yesus dengan hati penyembahan seperti ini. Nah, yang kedua yang saya mau ajak kita untuk melihat, yaitu perkataan Yohanes tentang Yesus. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius 3 ayat yang ke-11. Ya. Dikatakan di sini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kalau saudara membaca di dalam bahasa aslinya, itu bukan dengan, istilahnya seharusnya lebih tepat di dalam, sebab dipakai bahasa Yunani N. Dan bukan dengan 2 N tetapi 1 N saja. Seharusnya terjemahnya begini. Ia akan membaptiskan kamu di dalam Roh Kudus dan api. Yesus akan membaptiskan kita, orang-orang percaya miliknya, di dalam, sebab pakai istilah bahasa Yunani N, artinya in dalam bahasa Inggris ya. Di dalam Roh Kudus
dan api. Pertanyaan saya adalah, yang muncul dari teks ini adalah, apakah yang dimaksud dengan api? Kalau Roh Kudus kita tahu itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Seluruh pelayanan Yesus, kalau kita melihat di dalam kitab suci, semua pekerjaan Yesus dan semua perkataan Yesus, itu tidak ada satupun yang dikerjakan tanpa Roh Kudus. Semua dikerjakan melalui Roh Kudus. Saudara, apa yang ada di dalam perkataan Yesus yang keluar dari hatinya, atau apa yang dikerjakan oleh Yesus di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, saudara, segala sesuatu yang dikatakan dan yang dikerjakan Yesus adalah oleh Roh Kudus. Dan ini berarti, saudara, sebagai satu pribadi Mesias, Yesus tidak pernah bisa memisahkan diri dari Roh Kudus. Tidak bisa. Yesus tidak pernah berbuat sesuatu tanpa Roh Kudus. Yesus tidak pernah berkata-kata sesuatu tanpa Roh Kudus. Segala-gala yang dikerjakannya adalah melalui Roh Kudus. Sebagai satu pribadi Mesias. Mujizat yang dikerjakan oleh Yesus adalah melalui Roh Kudus. Firman yang dikatakan oleh Yesus adalah melalui Roh Kudus. Yesus disalibkan oleh Roh Kudus. Yesus bangkit dari antara orang mati oleh Roh Kudus. Segala pelayanan Yesus adalah pekerjaan dari Roh Kudus di dalam dan melalui Yesus. Ini adalah satu misteri inkarnasi yang begitu besar, saudara, sebab Yesus waktu dia menjadi manusia, anak Allah menjadi manusia yang sebagai panggilannya Yesus, saudara, anak Allah pribadi kedua dari Tritunggal, dia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dikatakan dalam kitab suci, dia tidak lagi melakukan sesuatu dari kuasanya sendiri, tetapi adalah melalui kuasa Roh Kudus. Melalui Roh Kudus mengerjakan kuasanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, saudara, proses ini begitu luar biasa sehingga gereja itu berabad-abad kesulitan memahami teks tentang Yesus, bagaimana hubungannya dengan Roh Kudus, keilahian Yesus dan hubungannya dengan keilahian Roh Kudus. Tapi puji nama Tuhan Yesus, zaman terus berjalan, eksegese dari kitab suci semakin lama semakin dalam, dan para pemimpin-pemimpin teologi pada saat ini tidak terlalu susah untuk memberikan sebuah konklusi bahwa sebagai pribadi dari anak Allah, setelah anak Allah mengosongkan dirinya sendiri, dia tidak lagi bertindak dari keilahiannya secara langsung, tetapi keilahiannya itu bertindak melalui Roh Kudus. Jadi satu pribadi anak Allah, Yesus Kristus, dia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Ya, Yesus itu sang manusia. Yesus itu adalah Mesias yang adalah juga mempunyai sifat keilahian 100%. Ya, kalau saudara namanya 100% manusia, itu berarti manusia sejati. Kalau dia 100% ilahi itu namanya Allah sejati, saudara. Yang namanya ilahi dia tidak dicipta, saudara. Nah, kemanusiaan Yesus bertindak melalui Roh Kudus. Tetapi keilahian Yesus juga bertindak melalui Roh Kudus. Satu pribadi. Dua natur, dua sifat, ilahi dan manusia. Bisa tidak dibedakan antara manusia dengan ilahi? Bisa. Dapat tidak dipisah itu antara duanya di dalam diri Yesus? Tidak bisa. Jadi kemanusiaan dan keilahian Yesus itu dapat dibedakan. Yang ini manusianya, ini ilahinya. Tetapi tidak dapat dipisah. Dan sebagai satu person, saudara, yang memiliki dua natur ini, Yesus selalu bertindak melalui Roh Kudus. Nah, ini harus garis bawahi dulu kebenaran ini, saudara. Jadi semua mujizat Yesus itu adalah melalui Roh Kudus, bukan dari dirinya sendiri sebagai Allah. Tidak. Yesus memang adalah Allah yang mengosongkan dirinya, bukan dia mengosongkan keilahiannya. Sebab kalau dia mengosongkan keilahiannya, dia berhenti jadi Allah, saudara. Nah, Yesus tidak mengosongkan keilahiannya. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi manusia. Untuk bisa menjadi manusia,
Yesus harus mengosongkan dirinya. Bukan bunuh diri ilahi, tidak ada bunuh diri ilahi di dalam Alkitab, saudara. Yesus tidak pernah pensiun menjadi Allah. Atau lebih tepat, anak Allah tidak pernah pensiun menjadi Allah. Tidak pernah. Tidak pernah, saudara. Allah dari dulu sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Ini kenyataan dalam kitab suci. Apakah dengan Yesus mengambil kemanusiaan dalam dirinya, dia berubah? Dia juga tidak berubah. Itu satu kenyataan yang luar biasa dari kitab suci. Karena di dalam pengambilan kemanusiaan, Yesus tidak pernah berubah keilahiannya. Yesus 100% tetap adalah Allah. Dengan dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan keilahian. Dia menjadi sesuatu pribadi yang unik. Punya dua natur atau dua sifat dasar. Sebagai manusia sejati dan sebagai Allah sejati. Nah ini saudara. Nah sekarang kita melihat satu kenyataan. Di dalam kitab suci dikatakan oleh Yohanes. Ia akan membaptiskan kamu, kita semua, dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini bahasa Indonesia, mestinya Yesus akan membaptiskan kita di dalam Roh Kudus dan api. Pertanyaan saya adalah, apakah Roh Kudus yang dimaksud di sini sama dengan api atau api itu sama dengan Roh Kudus? Apa sama atau tidak, saudara? Ini pertanyaan saya, saudara. Saya dari dulu berpikir bahwa Roh Kudus itu yang dimaksud di sini adalah sama dengan api, saudara. Tetapi semakin saya mendalami teks kitab suci dan ini penafsiran bukan tanpa dasar, saudara. Tetapi saya mendapati sesuatu kebenaran lebih dalam yang luar biasa. Dan saya kira waktunya tidak cukup untuk pada saat ini saya menjelaskan. Saya akan membuat penguraian minggu berikutnya, saudara, bahwa Yesus adalah pribadi Mesias yang membaptis kita dengan Roh Kudus atau di dalam Roh Kudus tepatnya. Dan juga dia adalah pribadi yang membaptis kita di dalam api. Nah ini saya akan membahas hari ini Yesus membaptiskan kita di dalam Roh Kudus. Nah saudara, kata membaptis ya, ini kita mesti tahu. Kata membaptiskan dan kemudian di dalam ayat ini coba saudara lihat itu, kata membaptiskan ayat yang ke-11 ini. Aku membaptis kamu. Ini kata membaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dua kata dari satu istilah, membaptis dan membaptiskan. Itu dari satu kata, yaitu baptizo. Saudara mungkin sudah sering mendengar kata baptizo, saya akan mengulas bahasa aslinya ini. Dari kata turunan yang paling dasarnya itu adalah kata bapto, saudara. Bahasa Yunani kata bapto, itu kata kerja yang artinya adalah mengalirkan dalam kelimpahan. Membaptiskan di dalam Roh Kudus. Mengalirkan Roh Kudus dalam kelimpahan, itu artinya saudara. Merendam dalam Roh Kudus. Mencelupkan dalam Roh Kudus. Menyelamkan dalam Roh Kudus. Mengubur dalam Roh Kudus. Menutupi seluruhnya dengan cairan. Itu namanya baptizo, saudara. Dari kata bapto ya. Bapto itu artinya mengalirkan dalam kelimpahan, merendam, mencelupkan, menyelamkan, mengubur, menutupi seluruhnya dengan cairan, menurunkan, menaikkan kembali, memasukkan ke dalam. Itu kata bapto. Lalu melembabkan, membuat basah kuyup, itu juga bapto, saudara. Menodai dengan pewarna, itu juga bapto, saudara. Jadi biasa orang menggunakan kata bapto itu adalah membuat warna kain. Ya saudara, zamannya saya masih SD, SMP, saya berapa kali mendengar
teman-teman, lalu kemudian orang-orang dewasa cerita tentang mewenter baju, saudara. Sekarang saya sudah jarang mendengar kata mewenter. Ya, mewenter baju, memberi warna baju. Kalau baju saudara warnanya hitam, udah sering dipakai, lama-lama jadi abu-abu, saudara. Apa yang dikerjakan? Saudara mesti mewenter, saudara. Mungkin sekarang sudah bisa ketemu di Tokopedia orang yang mewenter itu. Nah, saya mencoba untuk mewenter, saudara. Bagaimana mewenter itu, saudara? Saya harus mempunyai sumba yang saya masak, saya godok, saudara. Mendidih di air yang mendidih itu. Lalu kemudian setelah mendidih, itu baju atau kaos atau apa yang mau diwenter itu dicelupkan ke dalam air mendidih tersebut. Direndam terus sampai bisa 3 jam atau berjam-jam ya. Saudara mau ketebalan warnanya seberapa itu tergantung berapa banyak sumba yang di dalam. Lalu juga berapa panasnya itu menentukan perendamannya itu berapa lama itu akan membuat warnanya seperti apa jadinya, saudara. Nah itu direndam, dicelupkan, masuk ke dalam dan nanti sesudah waktunya tidak panas lagi, saudara. Kadang-kadang ada, saya lihat di YouTube itu ada yang merendam sampai 1 hari, ya 1 hari penuh direndam. Itulah arti baptos, saudara. Sekarang kata baptizo, dari bapto terbentuk kata baptizo, ya, artinya sama, lebih lagi, ya, mencelupkan, merendam, membuat sepenuhnya basah, mencuci, membasuh, memandikan, membaptiskan, mempermandikan. Kalau bapto itu saya mandi sendiri, kalau baptizo itu saya dipermandikan, bisa seperti itu, mempermandikan atau dipermandikan, ya. Dalam bentuk aktif, baptizo itu mempermandikan. Saya yang memandikan. Tapi kalau bapto, saya yang mandi, saudara. Saya yang mencelupkan diri ke dalam air. Saya yang berendam di dalam air. Saya kasih contoh, saudara. Ini di sini ada air. Kalau kata bapto, itu tujuannya adalah merendam, mewenter, mewarnai, ya, itu saya celupkan ke dalam air. Sudah lihat ini. Ini saya rendam supaya apa? Warnanya itu berubah. Kalau ini misalnya warna hitam, sudah nanti saya harap dia jadi warna hitam. Tapi ini karena bening, saudara, ya. Kalau saya pakai warna hitam nanti sini kotor semua, kurang bagus. Coba lihat, bapto, baptizo. Dia netes-netes, basah kuyup, penuh dengan air. Seperti ini loh. Ini namanya bapto. Baptizo juga seperti ini. Sampai apa? Partikel di sini masuk ke dalamnya. Roh Kudus itu kalau kita dibaptiskan di dalam Roh Kudus oleh Yesus, ya. Di dalam kita ada Roh Kudus. Tapi orang nampak sifatnya tidak sama lagi dengan yang tadi di sini. Masih kering. Ini sekarang sudah penuh. Di luarnya penuh, di dalamnya juga penuh. Cuma ini sekarang kalau kita membaca di dalam kitab Efesus, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi bahasa aslinya juga sekali lagi dipenuhi di dalam Roh Kudus. Jadi ini harus di dalam begini, saudara. Dalam kondisi direndam seperti ini. Ini dipenuhi di dalam, tetapi juga dia dipenuhi dengan airnya ada di dalam kertas ini, saudara. Dia di dalam. Di mana ini? Ini tisunya di dalam air. Dipenuhi dengan air, tapi juga dipenuhi di dalam air. Saudara, baptisan di dalam Roh Kudus itu adalah kondisi saudara dicelupkan dalam Roh Kudus demikian rupa. Sehingga Roh Kudus itu menjadi atmosfer kehidupan saudara. Saudara yang dipenuhi Roh Kudus,
dibaptiskan dalam Roh Kudus, saudara mempunyai hubungan yang baru dan yang konstan dengan Roh Kudus. Seperti ini. Tidak sama lagi dengan sebelumnya. Atmosfer saudara itu atmosfer yang berbeda dengan dunia. Kalau dulu saudara sama dengan dunia, tapi sekarang Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan saudara. Saya percaya saudara, hidup saudara akan berubah luar biasa kalau saudara mengalami baptisan di dalam Roh Kudus oleh Yesus Kristus. Datanglah kepada Tuhan Yesus itu. Mintalah kepada Tuhan Yesus supaya apa? Supaya saudara menjadi orang yang mengalami Roh Kudus. Loh Pak, baptisan Roh Kudus itu sesuatu pengajaran, betul. Tapi apakah pengajaran saja? Bukan, itu sebuah pengalaman. Saya kasih contoh. Saudara kalau berendam di kolam, ini misalnya diri saudara itu ininya ya. Ini saudara dan saya. Saudara direndam di dalamnya kolam, itu pengalaman bukan? Pengalaman saudara. Itu satu kejadian yang saudara alami sebagai seorang yang sedang berendam dalam air. Sekarang saudara berendam dalam Roh Kudus. Saudara masuk ke dalam Roh Kudus. Ditenggelamkan. Siapa yang menenggelamkan ke dalam Roh Kudus? Yesus Kristus. Bukan orang lain saudara. Bukan pendeta. Saudara tidak bisa dibaptiskan di dalam Roh Kudus oleh pekerjaan pendeta siapa-siapa. Tidak ada. Cuma satu yang bisa. Yesus Kristus. Berendam dalam Roh Kudus. Saya mau tanya, di dalam saudara siapa yang tinggal? Roh Kudus. Di luar saudara siapa yang berkuasa? Roh Kudus. Bukan lagi dunia. Saudara punya kuasa Roh Kudus. Saudara mengalami Roh Kudus demikian rupa sehingga segala sesuatu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui saudara. Amin. Puji nama Yesus Kristus. Mari saya ajak saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10, ayat yang ke-38. Dikatakan tentang Yesus, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saudara perhatikan, tadi saya sudah menjelaskan tentang Yesus hubungannya dengan Roh Kudus. Setelah anak Allah berinkarnasi jadi manusia, maka yang terjadi adalah Yesus itu dia bertindak selalu melalui Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan di sini sekarang dikatakan Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Mengurapi. Saudara, kata mengurapi ini dipakai asal dari kata krio. Krio ini sangat dekat dengan bahasa Yunani yang lain yaitu kraomai. Kraomai, dekat sekali ya dari bahasa Yunani. Yang artinya kraomai itu adalah menangani, mengurus, memperlakukan, melengkapi apa yang dibutuhkan. Jadi krio mengurapi itu artinya sangat dekat dengan melengkapi apa yang dibutuhkan. Menyampaikan sabda, menyampaikan ramalan, menerangi, bertindak terhadap dengan cara tertentu. Jadi kalau Tuhan mengurapi kita, itu artinya dia itu bertindak terhadap kita dengan cara tertentu yang sedemikian terpola seperti itu, saudara. Siapapun yang diurapi, ya, kalau mengurapi itu dari kata krio artinya adalah mengolesi atau menggosok dengan minyak, mentahbiskan untuk satu jabatan pelayanan, memberikan pengurapan, ya, sama. Artinya saudara sebetulnya kalau Roh Kudus itu dicurahkan kepada Yesus, Roh Kudus itu memperlengkapi Yesus dengan segala sesuatu yang Yesus butuhkan di dalam panggilan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Jadi pengurapan itu akan bekerja menjadi sebuah pola, saudara.
tindakan Roh Allah dengan pola tertentu sebagai perlakuan atau penanganan atau pengurusan dan cara kerja Roh Kudus yang biasa atau umum terhadap orang yang diurapinya. Jadi kalau saudara diurapi itu ada satu panggilan Tuhan bagi saudara. Roh Kudus itu kenapa menjadi pribadi yang dengannya Yesus membaptiskan kita murid-muridnya. Ada maksud, ada tujuan, ada satu rencana Tuhan. Supaya saudara juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Itu sesuatu yang penting sekali. Jangan saudara berpikir Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita cuma menjadi orang hebat. Gagah-gagahannya kita, tidak. Saudara dipanggil untuk sebuah misi kerajaan surga. Saudara, panggilan itu menuntut tanggung jawab saudara. Kalau saudara tidak menggunakan tanggung jawab itu, saudara adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah demikian. Ya kalau orang tidak bertanggung jawab itu namanya apa? Kurang bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Seperti itu kondisi kita, saudara. Percayalah bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan menjadi saksi Kristus. Saksikanlah Kristus. Itu sebuah kemuliaan yang besar. Beritakanlah Yesus Kristus. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Lepaskan orang-orang dari kuasa iblis. Percaya sama Yesus. Datang kepada Yesus. Harapkan kepada Yesus. Mintalah kepada Yesus. Kalau saudara merasa kurang mampu, berserulah kepada Yesus. Sebab Yesus yang membuat saudara mampu oleh Roh Kudus. Yesus itu kalau saudara membaca di dalam kitab suci, Yesus itu diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus. Dalam sebuah kapasitas Roh Kudus yang tak terbatas. Sehingga dia bisa membaptiskan saudara di dalam Roh Kudus. Terimalah kenyataan Yesus sebagai penolong saudara. Datang kepada Yesus. Rindukan Roh Kudus untuk mengisi hidup saudara. Memenuhi hidup saudara. Dan datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, tenggelamkan saya dalam Roh Kudus-Mu. Saudara, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau berbicara dalam hati kami masing-masing. Hidup kami bukanlah milik kami sendiri. Kami telah ditebus oleh darah Yesus. Kami milik Tuhan Yesus. Dan Yesus telah memperlengkapi kami dengan Roh Kudus. Supaya kami lebih jauh lagi bukan saja diperlengkapi dengan Roh Kudus sebagai sahabat kami, penolong kami. Tapi kami memiliki hubungan yang istimewa dengan Roh Kudus. Hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Dia menjadi satu penolong dalam hidup kami. Di dalam kami. Berkuasa atas kami. Mengatur hidup kami, memimpin hidup kami. Berdiam dengan cekatan. Bertindak dengan cepat atas hidup kami. Mari Roh Kudus penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Saudara, saya ingin mengajak kita berdiri sama-sama menyanyikan Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Nyanyikan dengan hati sungguh-sungguh. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku.
Roh Kudus yang manis. Musik terus menyanyikan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Roh Kudus yang bekerja. Engkau berurusan dengan Roh Kudus pada saat ini. Roh Kuduslah yang bekerja pada saat ini. Berikan hatimu untuk tugas misi Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan Yesus. Tuhan itu memberikan Roh Kudus-Nya supaya saudara punya hubungan khusus dengan Roh Kudus. Dan Dia akan menolong saudara karena Roh Kudus itulah pribadi yang menolong Yesus dalam segala perkataan dan segala tindakannya. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Saudara juga begitu. Banyak kali kita bertindak sendiri. Saudara merancang, mempunyai satu rencana, tujuan. Saudara kerjakan sendiri tanpa Roh Kudus. Mari segala sesuatu kita bawa kepada Tuhan Yesus. Minta campur tangan Roh Kudus-Nya. Dan Dia yang mengerjakan semua dengan dahsyat luar biasa. Pada saat ini Roh Kudus, ini anak-anakmu semua berdoa. Memberikan diri kepadamu. Saudara datang kepada Roh Kudus. Minta campur tangan Roh Kudus mengambil alih hidup saudara. Minta Dia berkuasa atas pikiran saudara, atas rohmu, atas hatimu dalam nama Yesus. Penuhkan hidupmu dengan Roh Kudus. Penuhkan hidupmu di dalam Roh Kudus. Seperti saya sudah contohkan. Tidak cukup hanya di atas. Kita ada seperti tidak penuh di luarnya. Kita harus tenggelam dalam Roh Kudus. Ini baptiso, saudara. Hidupmu mari. Berikan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Sebab pribadi yang menenggelamkan kau dalam Roh Kudus itu pribadi Mesias. Berikan hidupmu kepada Mesias untuk misinya. Saudara, kesungguhan hatimu, kehausanmu akan Mesias. Kehausanmu akan meninggikan Mesias. Kehausanmu untuk mengalami kuasa Tuhan. Itu menentukan seberapa besar kau diurapi. Juga panggilan Tuhan dalam hidupmu itu menentukan semuanya. Berikan hatimu kepada Yesus Kristus untuk misinya. Berdoa masing-masing. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Saudara berdoa, Roh Kudus, di sini anak-anakmu semua, jangan kau biarkan Roh Kudus, engkau telah diutus oleh Yesus datang kepada anak-anak Tuhan yang percaya dan memanggil nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, kalau kami selama ini mengabaikan persekutuan denganmu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Roh Kudus. Kalau selama ini kami tidak hidup berdasarkan kuasamu, dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu, dengan anugerahmu, dengan kebenaranmu. Ampunilah kami anak-anak Tuhan. Malam hari ini, pagi ini, kami datang kepada Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus melimpah dalam hidup kami. Yesus Kristus, anak Allah yang esa, anak Allah yang tunggal. Kepada setiap kami yang datang kepadamu Yesus, mengharapkan dipenuhi Roh Kudus, ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Mari jamah masing-masing. Sudah berdoa masing-masing, minta supaya Yesus menenggelamkan kau dalam Roh Kudus-Nya. Dia akan melakukannya pada saat ini dalam nama Yesus. Sudah punya hubungan yang khusus dengan Roh Kudus, hubungan pribadi. Dia adalah pribadi, dia adalah pribadi Allah, oknum yang ketiga dari Tritunggal, bekerja pada saat ini dalam nama Yesus Kristus. Sekarang engkau yang mengharapkan dengan sangat akan Roh Kudus dari Yesus. Saudara terima berkat itu.
urapan Roh Kudus memenuhi saudara. Saudara yang diberi berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-katalah dalam bahasa roh. Kepata mesyama kelarabata kuasana marsi. Tereri kararampakan darah masyarakat. Berdoa, percaya sama Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang mengalir dalam dirimu. Ikutilah dia dengan segenap hati. Tuhan itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dipimpin dengan firman Taurat. Tapi juga dengan tiang awan, tiang api. Roh Kudus itu seperti tiang awan, tiang api. Memimpin saudara tanpa melawan firman Tuhan. Tapi dia memimpin saudara kapan harus berhenti, kapan harus berkemah, kapan harus berdiri, berangkat, berjalan. Engkau dipimpin Roh Kudus. Buka hati saudara. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang sudah hadir di tempatmu masing-masing. Dia membawa darah Yesus, menyucikan kau dari segala penyakit di dalam darah Yesus. Menyucikan tubuhmu, jiwamu, rohmu di dalam nama Yesus Kristus. Dari segala anasir jahat yang mengganggu hidupmu di dalam nama Yesus. Aku hardik roh-roh penyakit, roh kelemahan, roh COVID-19, roh lumpuh, roh gangguan asam urat, roh gangguan otot, syaraf, sendi, darah, sel kanker, sel tulang, sel otak yang dari iblis semuanya. Kami tengking dalam nama Yesus, keluar. Yesus sudah menghancurkan pekerjaan iblis. Di dalam darahnya pekerjaan iblis dibinasakan dan dihancurkan, dilucuti semua kuasanya. Sekarang buka hatimu, terimalah pekerjaan Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus sudah menanggung penyakit saya. Tuhan Yesus sudah memikul semua kelemahan saya. Oleh darahnya saya dikuduskan. Oleh firman Tuhan, saya terima kesembuhan saya dari Yesus Kristus. Dari penebusan atas dosa dan sakit penyakit. Dalam nama Yesus Kristus. Matius 8:17, penyakitmu sudah ditanggung Tuhan Yesus di dalam tubuhnya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5, oleh bilur-bilurnya saudara disembuhkan. Terimalah kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Dengan ucapan syukur, berdirilah saudara, digerakkan tubuhmu, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara sudah disembuhkan, saudara boleh bergerak, bertindak. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Coba pencet bagian tubuh saudara yang tadinya sakit. Atau saudara gerakkan yang tadinya bisa digerakkan. Pikiran saudara harus percaya firman Tuhan. Lalu gerakkan di dalam nama Yesus dengan ucapan syukur. Jangan berpikir penyakitmu. Pikir Yesus yang sudah menanggung penyakit saudara. Gerakkan sekarang dalam nama Yesus. Kau sudah mengalami kesembuhan. Puji nama Yesus. Bersaksilah tentang Yesus. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Sembuhkanlah orang-orang yang tertindas dari kuasa gelap. Lepaskan mereka dari kuasa gelap. Ikuti pekerjaan Yesus. Tirulah pekerjaan Yesus. Engkau adalah saksi Yesus. Membuktikan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan pujian penutup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih
Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati masa depanmu, keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu. Hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Kita nyanyikan bagi Dia segala puji kemuliaan untuk Tuhan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Puji nama Tuhan Yesus. Jangan takut, Tuhan oleh Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara, untuk mujizat Yesus untukmu pada bulan September dan Oktober, kita akan tetap mengadakan untuk hari Sabtu jam 5 sampai jam setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian hari Selasa jam 6 sampai jam 8 kurang seperempat waktu Indonesia bagian Barat. Jadi hari Selasa kita memakai WhatsApp, jam 6 kita mulai, kemudian hari Sabtu kita mulai jam 5 sore memakai Zoom. Itu semua jam yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, orang-orang yang sakit saudara boleh bawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus untuk Dia. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.